Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah kajian mingguan Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, tambihan zikir yang biasanya disingkat kumarkisim kurinu cara mana wayana sekali-kali minggu jadi lengkap seperti biasa. Mudah-mudahan jadi tabungan kita kelak di yaumil akhir. Bagaimanapun kita alhamdulillah sudah punya modal. Kita sudah menyatakan syahadat, membaca la ilaha illallah, karena itu adalah kunci surga. Bagaimanapun kita sudah memiliki kuncinya, tapi tentu sebelum kita ke pintu surga, sebelum pintu banyak yang harus dihadapi. Kadang-kadang ada jembatan, kadang-kadang ada hisab dan lain sebagainya, sehingga walaupun sudah punya kunci tetap harus dipenuhi, dibekali dengan amal soleh, karena amal soleh lah nanti yang akan menyelamatkan. Walaupun kunci sudah di tangan, amal soleh nggak ada, repot lah kita ya. Itu ya. Jadi alhamdulillah modal sudah ada, tinggal kita sungguh-sungguh membawa bekal, karena sebelum ke pintu itu harus kita tempuh dulu. Kata orang sana banyak duri dan onak, banyak duri dan onak dan lain sebagainya. Dan dari sekian amalan yang dapat melengkapi kita untuk kunci itu supaya dengan mudah kita sampai ke tempat yang depan pintunya, salah satu ibadah adalah sholat yang paling besar itu. Jadi ibadah yang paling utama dalam agama Islam adalah sholat, sehingga sholat disebutnya sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Tidak ada sholatnya runtuh ya, tidak ada sholatnya amalan yang lain tidak bisa ikut gitu ya. Jadi sholat ini semacam, kalau orang sudah memang tulus ya, tulus itu kalau kita nanam pohon yang berapa
tiang gitu ya, cantum penyangga. Kalau nggak ada begitu tulis kita pelak-pelakan, ya bisa dibawa tapi kan hancur. Ya. Nah, kalau dibawa karena dia mah harusnya merambat ya. Jadi, nah salat itu seperti begitu. Idza kubilat salatuhu, kalau salatnya diterima, kubilat sairu amalihi, yang lainnya bisa ikut, bisa diterima. Wa idza ruddat atau fasadat, kalau ditolak rusak salatnya, ruddat sairu amalihi, ditolak seluruh amal. Penting sekali. Karena ini penting, nampaknya setan ngumpulna dina sholat. Jadi ngumpulna dina sholat setan teh. Dah sholat banget sakit coba tuh. Takbiratul ihram sudah niat. Terus takbiratul ihram leos ke kamar. Jadi sholat pun karena penting dan tahu ini adalah tiangnya, maka jika nanti setannya ngumpulin dina sholat. Dan terus sekali itu kan dia tadi kita tidak sholat. Sehingga wajar kalau sampai Allah menyatakan beruntung sekali orang yang sholatnya khusyuk. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Nah, jadi kita akan coba ini temanya sekarang itu menggapai kekhusyuan dalam sholat. Jadi bukan saya ceramah di sini bukan berarti pada sudah khusyuk. Jadi kita sama-sama mengkaji, ya, membiasakan diri, berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat. Ya, gitu. Karena itu tadi sholat itu, ya, untuk khusyuk itu memang tidak semudah yang diperkirakan. Karena sholat itu merupakan sholat itu khusyuk itu berhubungan dengan keimanan. Bahkan orang-orang ahli agama menyebutnya al-khusyuk samaratul iman. Khusyuk itu buah dari iman. Itu jadi khusyuk itu bukan sholat saja. Ya khusyuk itu kan perilaku kolbu ya, batin ya. Jadi di luar sholat pun dia memang orang khusyuk. Intinya khusyuk itu adalah salah satunya orang yang takut kepada Allah dan dia menyadari betul bahwa Allah itu nempok. Jadi Allah itu mencol, tidak pernah lepas dari memperhatikan hambanya. Jadi kalau kita berdiri sholat itu sedang berada di hadapan Allah. Dan hese itu walaupun sudah itu ada hese dan terkata kok badannya. Beda namun kita menghadap misalnya dengan seorang taruhlah presiden, terkata kok kupano orang teh. Nah, kan kita yakin, tapi senantiasa karena terkata kok ya, sehingga rasa teh ya tidak ada, tidak dilihat. Berarti memang khusyuk itu buah dari iman. Kalau keimannya sudah sampai ke tingkat dia yakin bahwa gerak-geriknya dipencang oleh Allah Subhanahu wa taala. Komo lagi sholat. Yaqumu baina yadayhi. Jadi harus tahu katanya kalau sholat itu sedang berdiri di hadapan Allah. Atau karena kita yakin Allah Rahman Rahim, nunutan lagi na sholat cara diulang ke, ya, itu misalnya. Jadi tenana Allah dan nunutan dan puasa harus gitu, ya antap gitu, ya. Oleh karena itu pengertiannya sih, Rasul dalam hadis ada seseorang yang ketika sholat nyawa bajunya tutup baju dicolok berhenti kumaha bertempuan panjang sabeula begitu itu rambut tukeun panjang sabeula yang rambut terbalik hari tungtungna sibuk we ningalian baju
ceramah itu balik. Padahal bisa dibahas di luar sholat nih. Ditinggal di luar, tapi tak gitu teh. Nah, apa ya? Ayah nu atul sibuk ku atulna. Biasa kita sholat udah atul. Itu sholat atul. Ayo we sibuk. Maka jampo kulo katuh kencang. Jadi kata Rasulullah, la khasa qalbahu la khasa jawarihi. Kalau dia hatinya khusyuk pasti anggota-anggotanya khusyuk. Jadi itu kita pemerintahnya ada ningali pangriwa kulo gitu bersolat lah khusyuk. Karena kata Rasulullah kalau hatinya khusyuk, mesti jawarinya anggota tubuhnya khusyuk. Adanya bapak-bapak gitu, ayah mau menerkopiah ke sholat keharapkan ketukangkan jadi gitu-gitu atau sirahna itu atau sirahna raga-raga itu raga dewa gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi dongeng orang yang mualaf ya cekurunan temenang lamun kopi harapan temenang dicopot soalnya sudah kusira itu menang kulo pas rapat disodok pun kalah kita imam disodok disodok terus ayo dikitu nah itu salah satu ini dongeng ya dongeng tapi yang dongeng itu orang yang masuk Islam orang Cina orang Cibadak gitu, mimiti mah keluar dari tidak Islam, kami keluar dari, pancuk ustazah selama diajar Islam itu boleh heses, terus kali itu ningali seorang lain, jangan ningali sholat nurutan batu, gitu. Dimana datang penerima kebenaran itu Ramadan, taraweh, gitu. Taraweh kan itu kan baru dah kumpul, pak, anak-anak semua yang haruroi, silidong cekek gitu. Mana hendak urus masjid deh, balik deh mau jadi Islam, mau masuk Islam nggak jadi. Jadi bebe jadi kan dulu pak, senang nggak jadi masuk Islam. Oh senang menjadi umat Islam kalau gede tanaga. Ada ningali sholat atau sulit dong kayak gitu. Atau barulah gitu. Jadi memang kadang-kadang orang luar itu melihat agama Islam itu melihat umatnya orang luar tuh. Melihat agama Islam, melihat orangnya. Jadi kalau umatnya begitu, agamanya jelek gitu. Makanya Imam Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam abad 19-an lah, dia mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh kaum muslimin sendiri. Agama jadi jelek karena melihat umatnya begitu. Umatnya tidak memenuhi, tidak mengikuti ajaran agama. Sehingga umat orang lain melihatnya maksudnya jelek karena melihat pemeluknya begitu. Misalnya pemeluknya jorok, jadi disebut Islam aja jorok Islam. Umat Islam kampung anak kumuh, ya, nggak disebut orang lain tuh, lihat agama Islam, kampung anak kumuh, jadi jelek. Padahal kan Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan Islam punya dalilnya, an-nadofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, diapalkan buku. Bicara sama maka mana? Maka jadi orang melihat agama Islam itu yang melihat pemeluknya. Makanya tidak salah kalau seorang tokoh agama menjadi disebutnya oleh orang lain menjadi Imam Muhammad Abduh menyatakan al-Islamu majubun bil muslimin. Islam itu halang oleh pemeluknya sendiri. Bapak sekalian, kita akan melihat bahwa
kembali kepada topik kita khusyuk. Jadi khusyuk itu sikap qalbu, hati khusyuk itu. Ya. Jadi kalau bapak-bapak pun nanti bisa khusyuk salatnya, karena khusyuk itu adalah buah daripada iman. Jadi orang di luar salat itu memang sudah begitu. Sudah meyakini, kalau kita sudah tahu, tapi sampai ketika yakin bahwa Allah yang melihat, tidak pernah sedetik pun ya lupa atau tidak memperhatikan hamba. Jadi sehingga ada sahabat yang sampai kalau sholat ngedek-dek ya, ngedek-dek itu bergetar. Bahkan salah satu yang sampai kepada kita adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketika Rasulullah sakit, maka kata Rasulullah ke Siti Aisyah, Rasulullah Abu Bakar untuk mengimami sholat. Terus Siti Aisyah tahu kalau ayahnya itu suka nangis. Jangan Abu Bakar, Rasulullah, dia mah suka mewek misalkan. Jadi kalau baca Quran tidak jelas itu. Tapi Rasulullah kekeh harus Abu Bakar As-Siddiq yang mengimami. Sehingga hadis ini dipahami oleh para sahabat sebagai pertanda Rasulullah mewakilkan kepemimpinannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika diangkat tangannya oleh Umar, aklamasi semua setuju, karena sudah tahu Rasulullah lebih cenderung memilih Abu Bakar sebagai mewakili dirinya dalam beberapa hal. Maka Umar bin Khattab ketika mau dibayar oleh orang lain, dia mengatakan, selama ada Abu Bakar, saya tidak berani ya mendahului Abu Bakar. Jadi ketika mau dibayar, selama ada Abu Bakar tidak berani. Jadi beliau pun walaupun sebagai tokoh juga dan dia sebagai pemberani, dia mengatakan tidak sanggup kalau masih ada Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Ya. Beda dengan pemahaman sebelah ya. Ada pemahaman sebelah tetangga kita yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu merebut kepemimpinan. Jadi tidak sah nih kepemimpinan ini. Seharusnya Ali bin Abi Thalib. Ya, gitu. Tapi kan waktu itu para sahabat aklamasi, gitu ya. Catatan sejarah. Walaupun memang beliau adalah dari keluarga Rasul, tetapi Rasulullah lebih memilih beliau. Kalau beliau berhalangan, maka yang disuruh adalah Abu Bakar. Dan ini adalah isyarat dari Rasulullah bahwa Abu Bakar sering disuruh untuk menggantikan Rasulullah SAW. Jadi khusyuk itu perilaku atau sifat daripada hati, sehingga memang tidak bisa dadakan. Tidak bisa dadakan. Jadi harus ya kita memperkuat keimanan, meyakini tentang bagaimana Allah memperhatikan hambanya dan lain sebagainya. Sehingga di luar sudah begitu, di sholat itu lebih begitu lagi, karena di sholat secara khusus kita berhadapan, berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah kita juga sering lupa sholat lain gempur di hadapan Allah. Sering lupa deh. Itu ya. Gempur kan sok pohon. Nah ya imam, pohon nanti ku sabab anteng teuing mereka. Anteng teuing. Jadi bapak-bapak yang suka di rumah itu pasti sekali waktu kalau sering sholat di rumah sering pohon rakaat, bangga ulang. Itu ya. Kan dalam keterangan itu karena dia disambar oleh setan. Coba kalau berjamaah ya, baik bahwa melayani imamnya kalem baik. Tapi lama sholat kan mikir, dia hanya ngulang-ngulang. Itu dua tilu, itu dua tilu. Kakak lagi sholat gitu, terus dua tilu kumat. Sebab angkat baik mana. Jadi baru satu rakaat dia udah berpikir ini dua atau tiga. Gitu. Udah dipikir dulu nanti harap bosan kesehatan ke stilu. Ada sarokat, sholat dulu 2 rakaat.
Makanya ketentuannya kalau lupa harus, kalau misalnya kita bingung 2, 3, tentukan yang sedikit, bukan yang banyak. 2 kilo 2 itu hiji 2 hiji gitu. Dia pernah bawa yang pernah tere harus coba jangan ada ngeplos kemana-mana sebab itu fokus teanya baca surat itu tuh mah ngeplos kali itu surat itu ya. Karena banyak surat yang sama Al-Quran itu kan itu ya. Tidak surat apa yang hampir sama surat berapa yang paling sama ya surat Qul ya ayyuhal kafirun sama surat Watini taruh gitu ya. Surat Al-Asri misalnya illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr parimitina wal asri kadituna illal ladzina amanu wa amilus falahum ajrun ghairu mamnun kan berbeda. Nah tentunya iya ada merok tadina tengah jalan. Jadi itu penawar asli itu hakimi. Alaihissallahu kan berbingung nah ada cuma asli kan itu lah. Karena di tengah jalan merok. Ya, gitu. Nah, salah satunya gitu. Jadi itu fokus. Jadi al-khusyuk itu samaratul iman, buah daripada iman. Demikian yang juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Jadi khusyuk itu buah dari iman. Gitu ya. Jadi memang tidak bisa dadakan. Orang yang sholatnya khusyuk itu memang itu bawaan sebelumnya memang dia sudah hatinya sudah. Nah, jadi harus menjaga diri berarti ya. Banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Sehingga ketika sholat itu dia dengan mudah bisa fokus, bisa khusyuk. Gitu. Belum lagi persoalan rata berbagai masalah. Ya, gitu. Jadi di nakal sholat masalah nuker dihadapi masuk dalam sholat. Ayo kan bahas eta gitu. Dan lain atau secara dadakan mendengar sesuatu makanya ini tidak boleh ini teh. Misalnya ya jenaka kalau kata Rasulullah jadi jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Lain pun ada yang kegiatan lain makanya baru dapat kita suka ganggu gitu dan lain sebagainya gitu. Atau makanya ya wanita ketika kalau berjamaah dengan wanita tidak boleh dengan suara kan wanita dia harus tepuk tangan berarti ada yang keliru tapi laki-laki dengan suara subhanallah kan gitu. Itu diatur dalam syariat Islam. Jika namun imam ada yang ingin mengambil jalan awal, subhanallah misalnya merdu gitu. Itu imam berarti tidak fokus berarti itu. Kamu imam nanti imam orang jauh, guys di masjid itu bisa bulan misalnya taruh. Ya tidak pulang sebulan misalnya pas nggak bejana apa itu enggak karena ada pakai dulu waktu pendidikan di Bogor itu hampir sebulan pendidikan perpustakaan waktu itu di Ciawi Bogor itu kumaha ada yang kalau harita ada karena sebulannya apa saya lihat domba seperti cantik gitu kan ningali domba gelis
bapak-bapak jeung mah memang tuh ya. Timanya. Tanggerain apa? Tegar. Mau di dalam. Sering kecil ya. Tadi sedangkan yang diutuskan dari masjid-masjid itu. Perpustakaan masjid waktu itu kan perpustakaan masjid. Dan zaman Pak Cacuk lah itu. Pak Cacuk Sudaryanto itu ada ide untuk membangun perpustakaan masjid waktu itu. PKPMI, kalau tidak salah Badan apa namanya? Ya, perpustakaan nasional, ya perpustakaan Indonesia, masjid Indonesia. Badan, apa lagi artinya apa? Mau sebulan tuh. Jadi memang ya, khusyuk itu adalah sifat atau tabiat hati yang memang sudah melekat di orangnya itu. Sehingga kalau ingin khusyuk itu tidak dadakan ke sholat seperti itu. Ya, jadi harus ada bawaan di kalbunya bahwa khusyuk itu tidak bisa dadakan. Ya, bisa ke tukang badminton khusyuk badminton pas sholat bisa langsung khusyuk sholat seperti itu. Jangan-jangan akhir badminton, akhir sholat ke badminton teringat sholat, akhir sholat sakit badminton. Nah, bisa lah ya, gitu. Jadi ke bawah gitu. Pas Allahu Akbar nyemes menekan. Gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi dan sekali lagi di sholat mengumpul setan. Jadi seluruh peristiwa yang ada yang pernah dialami itu jigana ditemung-temungkan. Artinya dipencetan. Ada Android, mainnya kan pasti pakai Android. Kalau kita sudah punya Android, pasti setan sudah pakai Android sekarang. Mungkin Androidnya sudah Android 15 juga. Kalau kita masih Android 12, dia sudah Android 15 juga. Karena pas takbiratul ihram langsung dibuka layanan itu dan lain sebagainya. Sekali lagi, khusyuk itu adalah tabiat hati. Jadi tidak bisa dadakan.